Halo, selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini kita mau kembali memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyiin lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat Tolong dari awal ya. memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, kita masih tetap berdiri ya, kita mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Meskipun sampai saat ini kami masih beribadah online di rumah, tapi kiranya Engkau terus memberikan kami kesehatan dan terus jagai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami selanjutnya hanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Sebentar lagi kita mau nyanyiin lagu Laskar Kristus. Ayat bulan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, saya Laskar Kristus,
berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan Kudengar. Kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulang dari awal ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, ya hari ini kita bertemu lagi dan kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami ingin bersama-sama belajar dari sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai Tuhan anak-anak-Mu ini walaupun masih kecil, kami percaya kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu kami ke depan ya Tuhan dalam tangan-Mu dan nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Keluaran ya pasalnya yang ke-18. Kita nanti nggak usah baca, kita nanti akan baca saat di cerita ya, di tengah cerita ya. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, tema hari ini kita akan belajar tentang temanku penolongku. Ya. Nah, di sini adik-adik siapa yang punya teman? Angkat tangan. Iya, banyak ya punya teman ya. Yang punya teman lebih dari 5? Angkat tangan. Wih, banyak juga. Nah, yang lebih dari 10? Wih, banyak ya teman-temannya ya. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang mungkin bulan-bulan ini kita belajar terus dari tokoh ini. Siapa? Yang minggu lalu dengar cerita? Iya, betul. Tentang Musa. Ya, kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Musa. Nah, sebelumnya langsung mau tanya. Berapa kira-kira jumlah orang Israel yang dibawa Musa keluar dari bangsa Mesir? Ayo, ada yang tahu? Ada yang udah baca? Di Alkitab ada ini. Ya, ada yang tahu? Iya. Nah, bangsa Israel yang dibawa oleh Musa ya, kenapa sih bisa keluar? Masih inget nggak? Nah, saat itu tulah yang ke-10 ya, adik-adik masih inget ya. Tulah yang 10 apa? Anak sulung mati, termasuk anaknya Firaun, anaknya bangsa Mesir, ya yang sulung, dan anak-anak dari ternak mereka. Hewan-hewan pun yang anak sulungnya itu mati semua. Nah, di Alkitab ini ada yang tadi saya tanya, berapa jumlahnya? Ya, di dalam Keluaran 12 ayat 37. Saya akan bacakan ya. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak ya. Jadi tidak bermasuk 600.000 itu tidak termasuk anak-anak dan wanita. Jadi cuma laki-laki yang dihitung 600. Ya, ada sebuah penelitian dan ada beberapa artikel yang menyatakan kurang lebih bangsa Israel itu yang keluar dari penjajahan bangsa Mesir, perbudakan bangsa Mesir itu sekitar 2 juta. Wih, banyak ya. 2 juta loh. Nah,
Mesir itu menjajah atau membuat 2 juta umat Israel itu diperbudak ya berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Nah, lalu Musa ini keluar dari bangsa Mesir, sudah melewati laut ya. Musa membelah laut menjadi 2 ya, sehingga dia bisa membawa bangsa Israel lepas dari pengejaran Raja Firaun dan bangsa Mesir. Nah, hari berganti hari, di suatu hari Musa ini duduk sambil mengadili orang-orang Israel. Ya, mengadili apa? Nah, jadi Musa ini duduk, bangsa Israel satu persatu datang aja ke hadapan Musa. Mereka berkeluh kesah, mereka menanyakan sesuatu kepada Musa. Dari pagi sampai malam. Ya, sampai petang, sampai malam. Nah, suatu hari mertua Musa yang bernama Yitro. Mertua apa sih? Ya, mertua itu jadi Musa ini punya istri, ya, istrinya punya papa. Nah, itu mertua, ya. Mertua laki-lakinya bernama Yitro itu menghampiri Musa. Ya. Ini ada di ayat yang 14 ya. Jadi Lause sekalian bacain ya. Ya, jadi mertua Musa itu melihat yang dilakukan Musa. Lalu dia berkata, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Lalu Musa menjawab, ya. Nah, kata Musa kepada mertuanya, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili mereka seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Nah, tetapi mertua Musa, Yitro tadi menjawab, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Ya, baik engkau, baik bangsa yang berserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukan seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu. Dan Allah akan menyertai engkau. Ya, adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Nah, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya. Dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Nah, jadi setelah Yitro menjelaskan nasihat-nasihatnya, Musa ini mendengarkan. Ya, Musa ini merespon dengan baik dan dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang yang cakap, ya, dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu, ya, perkara yang sukar di hadapan mereka kepada Musa, perkara yang kecil diadili mereka sendiri, ya. Nah, seperti gambar di sini nih, Musa ini memilih beberapa teman-temannya yang Musa tahu dia dekat dengan Tuhan, dia tidak bisa disuap, dan dia itu bisa dipercaya menjadi pemimpin. Nah, jadi beban Musa yang tadinya setiap keluhan bangsa Israel itu kepada Musa, Musa itu
bisa lebih ringan karena apa? Ada teman-temannya yang membantu. Ya, perkara-perkara kecil, masalah kecil temannya bantuin tuh. Misalnya, aduh Musa. Nah, Musanya di atas nggak kedengeran kan? Wah, kenapa? Kamu mau mencari Musa? Iya, saya mau tanya ini. Ini kambing saya ini habis kepleset nih, gimana ini? Nah, hal yang kecil itu. Nah, temannya bisa bantu. Oh, nggak apa-apa, bawa ke sini. Yuk, saya bantu. Ya, dibantu oleh temannya Musa. Tapi kalau hal-hal yang besar, mengenai masalah-masalah pertikaian besar, maka Musa akan turun tangan untuk membantunya. Nah, adik-adik semua, makanya penting kita memiliki seorang sahabat atau lebih. Ya, kita sangat penting kita memiliki sahabat atau teman. Nah, kenapa penting? Nah, saya akan jelaskan ada 3 poin kenapa kita harus memiliki sahabat. Yang pertama, ya, memiliki lawan berkomunikasi secara langsung. Hah? Lawan Lause? Berarti musuh dong? Bukan ya. Memiliki lawan berkomunikasi secara langsung itu adalah kita punya teman yang bisa diajak langsung ngobrol, tatap muka. Nah, nggak kayak gambar ini ya. Coba lihat nih. Nah, jangan-jangan adik-adik gini. Enggak ya. Ya. Udah ada tablet, udah ada handphone, semuanya lihat begini. Ya, yang diajak ngomong siapa? Handphonenya, ya. Nah, padahal teman-temannya di sebelahnya. Nah, kalau kita punya sahabat, ya, seperti yang di gambar ini ya, kita bisa bercanda gurau, kita bisa ketawa, kita bisa melihat mukanya, kita bisa saling berkomunikasi secara langsung, enggak sama benda mati, ya. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi kita memiliki lawan berkomunikasi secara langsung. Yang kedua, nah, ini apa ini? Menciptakan kenangan indah. Kenapa ini fotonya? Ini fotonya orangnya yang sama ya, yang waktu masih kecil, gede juga sama nih. Orang-orangnya itu, ya. Jadi ada memori, ada kenangan yang diciptakan karena kita memiliki sahabat, ya. Lose punya sahabat waktu masih kecil, waktu Lose masih SD kelas 1. Nah, Lose sekolah di Semarang waktu itu. Jadi karena orang tua Lause pindah luar kota ke Solo, Lause harus meninggalkan sahabat Lause. Namanya Rama, ya, Rama namanya, cowok. Dan kita itu hobinya setelah pulang sekolah nggak langsung pulang, ya. Kita main ke TK. Jadi sekolah Lause itu SD, tapi ada TK di dalamnya. Nah, kita mainan tuh di situ berusutan, ayunan, nah gitu. Nah, kita biasa main berdua. Nah, indah sekali persahabatan Lause dengan teman Lause yang namanya Rama itu indah sekali. Tapi saat itu Lause harus meninggalkan kota Semarang untuk menuju Solo karena orang tua Lause pindah. Nah, bertahun-tahun kita nggak pernah ketemu. Dulu belum ada handphone. Ya, jadi waktu SD Lause juga belum boleh. Ya kalau ada handphone pun dulu belum ada. Handphone itu Lause punya waktu SMA. Jadi waktu SD kita pisah udah nggak bisa komunikasi sama sekali. Nah, bahkan saat Lause kuliah kembali ke Semarang, Lause tuh jujur nggak ada angan-angan atau tujuan untuk mencari sahabat Lause itu karena ya udah susah banget ya, udah terpisah lama bertahun-tahun, kita udah mungkin mukanya lupa dan lain-lain. Nah, tapi suatu hari teman Lause kuliah itu cerita ke Lause, kamu kenal nggak sama yang namanya Rama? Kenal kayaknya ya, dulu waktu SD ada sahabat saya namanya Rama. Nah, itu teman gereja saya. Nah, teman kuliah Lause bilang begitu. Nah, masa sih? Iya, waktu aku cerita, aku ada teman kamar namanya Advent. Nah, mungkin nama Lause nggak pasaran ya, jadi jarang banget nama Advent gitu ya. Loh, itu kayak nama teman SD saya. Itu sahabat saya waktu SD. Nah, karena itu kita bisa connect lagi. Sekarang udah ada handphone. Nah, Lause beberapa kali WA-an sama dia. Ya, kadang telepon juga, tanya kabar. Nah, itu adik-adik semua. Kalau kita ada sahabat, itu ada kenangan indah yang kita ingat. Ada memori-memori kita saat kita masih kecil. Bayangkan kalau kita nggak ada sahabat. Kamu dulu waktu kecil sahabatnya siapa? Diem. Kayaknya nggak ada. Nah, beda kalau misalnya kita punya teman banyak. Dulu waktu kecil kamu mainnya sama siapa? Oh, sama si ini nih, orangnya asik nih. Kita main bareng, kita bercanda gurau bareng. Nah, seperti itu adik-adik. Ya, jadi yang kedua menciptakan kenangan yang indah bersama sahabat kita. Nah, yang ketiga seperti Musa tadi, kita tidak merasa sendirian. Ya, coba bayangkan kalau kita setiap ngapa-ngapain harus sendiri, kita nggak punya teman yang bisa bantu kita.
Capek kitanya, ya. Kalau kita ada teman, kita ada sahabat, kita tidak akan merasa sendirian. Jadi mungkin, aduh ini PR mat susah banget sih. Oh iya kan temanku jago tuh matnya, sahabatku jago banget matnya. Kita tanya, dia ajarin. Kita nggak sendirian, ada orang yang care sama kita. Ada teman-teman kita yang membantu kita. Seperti Musa tadi. Ada teman-temannya yang dia percayai untuk melakukan tugas dia. Jadi Musa nggak sendirian terus dari pagi sampai malam ngurusin masalah bangsa Israel. Nah itu adik-adik. Nah sebelum Lause tutup, Lause ada aktivitas. Siapkan pensil atau pulpen dengan satu kertas ya, satu lembar kertas. Ya siapkan, boleh di pause ya biar cepat. Nah kalau sudah kita play lagi ya. Nah kalau sudah, perintahnya gampang. Tuliskan nama sahabat-sahabat kalian. Boleh banyak, boleh. Ya, kalau banyak di pause dulu videonya ya. Oke. Tuliskan sebanyak-banyaknya sahabat kalian di selembar kertas itu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, yuk kita berdoa, kita mendoakan teman-teman kita juga. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan sahabat untuk kami di masa kecil kami ya Tuhan. Sehingga kami tahu kami harus memiliki teman dan sahabat agar kami dapat berbagi, agar kami dapat bersama-sama Tuhan meringankan tugas kami. Agar kami dapat memiliki teman yang kami dapat ajak berbagi hati, kami ajak untuk berbicara, kami ajak untuk sama-sama bertumbuh di masa kecil kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik memberikan sahabat-sahabat itu kepada kami. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Satu persatu dari mereka kami doakan supaya di masa pandemi ini mereka terhindarkan dari virus corona. Dan kami juga berdoa untuk keluarganya, kiranya Engkau lindungi selalu. Dan kami juga berdoa Tuhan Engkau menyertai kehidupannya. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Bagus kan? Nah sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama, kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau terus menyertai dan memberkati kami, berkati juga untuk kesehatan kami Tuhan, dan berkati juga untuk setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau terus memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan, dadah.